sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, bertemu kembali dengan saya, Vikari Sonia, dalam renungan malam kita pada hari ini, yaitu Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Bersama Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pengasihan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami. Bersamanya Tuhan, kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat, akal, kecerdasan, agar firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini sungguh-sungguh diberkati, sungguh-sungguh menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami. Dan terlebih lagi karena Roh Kudus Tuhan menguasai kami, sehingga langkah kami dan hidup kami dapat melakukan firman Tuhan siang dan malam. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini yaitu dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-41 sampai yang ke-48. Saya mengambil tema bagi renungan kita pada hari ini yaitu hamba yang taat dan penuh kasih. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam dunia pekerjaan tentu kita dituntut untuk menjadi orang yang profesional sesuai dengan apa yang kita miliki. Kita dituntut untuk menjadi yang lebih baik di dalam bidang pekerjaan kita. Kemudian di dalam dunia pekerjaan pun perlu adanya relasi, yang mana dengan adanya relasi tentu akan mempermudah dan mempercepat setiap pekerjaan yang akan kita lakukan. Dan yang ketiga, dalam banyak aspek pun kita dituntut untuk bijaksana, kemudian cekatan, dan harus memberikan atau memperlihatkan dengan sungguh usaha yang akan kita lakukan dalam pekerjaan kita. Sehingga ketika kita menunjukkan yang terbaik, kita bisa membuktikan bahwa kita layak berada dalam pekerjaan ini. Dan tentu saja akan mendapatkan keuntungan yang banyak, termasuk kedudukan dan upah yang lebih tinggi. Nah, firman Tuhan bagi kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara adalah contoh sikap yang mana diperlihatkan menjadi seorang pekerja atau dalam perumpamaan ini disebut dengan hamba yang baik, yang benar, yang setia, taat dan patuh kepada tuannya. Nah, pertama Bapak Ibu Saudara, hamba adalah pekerjaan yang mana dituntut harus setia dalam melakukan setiap pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Kemudian dia harus tahu mana waktunya bekerja dan mana waktunya beristirahat. Jadi walaupun Tuhan tidak melihat setiap pekerjaan yang dilakukan, tetapi hamba dengan setia melakukan setiap pekerjaan melalui perintah-perintah yang telah dikatakan oleh tuannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hamba harus terus berjaga-jaga karena Tuhan tidak selalu memperhatikan. Namun ketika Tuhan datang melihat pekerjaan hambanya, hendaklah hamba itu didapati sedang bekerja. Dan ini juga dapat menjadi keuntungan agar kiranya Tuhan melihat kesungguhan dari pekerjaan seorang hamba yang telah dipekerjakannya. Dan kemudian dikatakan yang terakhir, semua hamba atau orang yang bekerja harus saling mengasihi. Dan terlebih mereka jangan sampai menyakiti orang lain. Nah, banyak sekali dalam dunia pekerjaan selisih paham, usaha untuk menggeser atau menyakiti orang lain itu sering terjadi. Karena mereka berusaha untuk menggeser orang lain agar mereka boleh terlihat baik dengan cara menyakiti orang lain. Sehingga ketika orang lain tidak mampu dan ia bisa membuktikan hal kemampuannya, tentu dia akan mendapatkan keuntungan dan orang lain akan dirugikan. Maka dari itu setiap hamba atau pekerja itu dituntut untuk memiliki kasih dan saling mengasihi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati, firman Tuhan ini juga mengajarkan mengenai perumpamaan. Bagaimana menyederhanakan pengajaran Yesus tentang kedatangan yang kedua kali. Yang mana kita tahu bersama bahwa ketika kedatangan Yesus kedua kali, artinya itu adalah akhir dari segala kehidupan.
di mana setiap orang baik hidup dan mati, mereka akan dihakimi, mereka akan dihukum sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dan mereka kerjakan di tengah dunia ini. Dan tentu saja bagi orang yang didapati tidak setia, maka akan mendapatkan hukuman, yaitu kematian yang kekal. Tetapi ketika kedatangan Yesus kedua kali, kita didapati dengan bekerja menjadi saksi Tuhan, dengan setia melakukan segala perintah Tuhan, maka anugerah keselamatan atau hidup yang kekal tentu kita akan dapatkan. Melalui firman itu bagi kita pada malam hari ini, maka saya hanya mengingatkan akan dua hal. Yang pertama, mari kita berusaha dalam bekerja, tidaklah selalu harus menyingkirkan orang lain hanya untuk kedudukan yang baik bagi kita. Mari kita bekerja dengan bersungguh-sungguh, tunjukkanlah yang terbaik. Karena seharusnya dan sudah sebaiknya jika kita bekerja, tentu kita menunjukkan apa yang menjadi kemampuan bagi kita, apa yang menjadi kelebihan dalam diri kita, itu yang kita tunjukkan. Sehingga ketika kita didapati oleh Tuhan kita, oleh pimpinan kita bekerja dengan sungguh, dengan semua talenta dan kelebihan yang kita miliki. Dan juga perlu diingat bahwa setiap kesalahan dalam pekerjaan tentu sering terjadi. Namun bukan berarti kita terus berpatah semangat, tidak bersemangat, takut. Melainkan setiap kesalahan dalam pekerjaan itu menjadi pelajaran yang baik. Sehingga diri kita ini terus belajar untuk memperbaiki diri. Sehingga segala sesuatu yang kita usahakan di dalam pekerjaan itu mendatangkan kebaikan dan kemajuan di dalam pekerjaan kita. Kemudian yang kedua, selain kita berusaha di dalam dunia pekerjaan, mari kita juga terus berusaha berbicara tentang iman dan pengharapan. Kita juga dituntut untuk menjadi saksi Tuhan yang nyata. Menjadi saksi Tuhan artinya diri kita ini boleh menjadi berkat, membawa damai sejahtera. Jadi saksi Injil keselamatan Kristus, bahwa melalui kita ada terang. Maka dari itu sebarkanlah terang itu, sehingga pengajaran perintah yang Tuhan sediakan dan ajarkan bagi kita mampu melakukannya. Dan orang lain yang melihat kita pun akan mengikutinya. Nah, inilah bukti bahwa kita terus bekerja dalam kesaksian iman kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati, hingga pada masanya tiba nanti, Tuhan mendapati kita tetap setia. Tuhan mendapati kita dalam setiap pekerjaan kita yang sungguh-sungguh kita lakukan. Iman pengharapan terus dituntut di dalam kehidupan kita, agar kita menunjukkan yang baik. Maka dari itulah terus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan tiba. Tapi sebelum waktu Tuhan tiba, kita jadikan hidup ini berharga di mata Tuhan. Dan hidup kita ini tidaklah sia-sia. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami bersyukur Tuhan boleh mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami diajar untuk melaksanakan pekerjaan dan aktivitas kami sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih atas talenta, kelebihan yang Tuhan nyatakan dalam diri kami. Mampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan sesuai dengan apa yang menjadi kelebihan di dalam diri kami. Dan biarlah itu boleh mendatangkan keuntungan, kebaikan di dalam diri kami. Pun Tuhan dalam kehidupan kami selaku orang percaya. Ajarkan kami terus berjaga-jaga. Ajarkan kami terus untuk dapat melakukan firman Tuhan. Taat pada peraturan, perintah yang Tuhan tetapkan. Sehingga ketika Tuhan tibanya nanti, kami didapati tetap setia. Kami melakukan pekerjaan yang baik. Sehingga Tuhan kami layak mendapatkan anugerah keselamatan yang datang dari Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan istirahat malam kami serahkan hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.